Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat fardu Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini, tepatnya pada tanggal 24 Safar 1443 Hijriah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat-Nya untuk kita semua, baik itu berupa nikmat kesehatan, panjang umur, bisa meluangkan waktu. Allah pertemukan kita di tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang mulia pada hari yang mulia, Yaumul Jum'ah, Sayyidul Ayyam, pimpinan hari dalam sepekan. Mudah-mudahan rangkaian nikmat ini nanti akan kita bawa dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan sholat fardu Jumat secara berjamaah. Tentunya harapan kita semua bahwa Jumat kali ini adalah Jumat yang terbaik di antara sekian banyak Jumat yang sudah kita lewatkan. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di qaulin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah, assalamu alayka ya sayyidal anbiya wal mursalin. Mudah-mudahan dengan seringnya dan banyaknya kita membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harapan kita semua, kita ini diakui sebagai umatnya, dan sudilah kiranya nanti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaatul uzma untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Adapun judul khutbah pada kesempatan kali ini yaitu negeri yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 96, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Negeri supaya mendapatkan keberkahan-keberkahan, negeri agar memperoleh kebaikan
kebaikan ada dua hal yang harus dilakukan. Yang pertama, amanu, beriman. Apa itu iman? Yaitu beberapa perkataan, aqwal wa af'al, perbuatan dalam rangka mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan dibenarkan oleh hati, diucapkan oleh lisan dan dilaksanakan dalam perbuatan. Itulah yang namanya iman. Iqrar bil lisan wa af'al bil arkan. Ketika penduduk itu beriman, wattaqau, dan bertakwa, merasa bahwa dirinya selalu berada pada pengawasan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan dua kebaikan. Kalau kita lihat struktur yang disampaikan oleh Allah di sini, dua yang kita lakukan, maka dua pula nanti yang kita terima. Apa yang pertama? La fatahna alaihim barakatin minas sama' wal ardh. Allah akan buka keberkahan dari langit, dan Allah juga buka keberkahan dari bumi. Keberkahan dari langit apa itu? Air hujan. Jadi air hujan itu bisa mendatangkan musibah, bisa juga mendatangkan rahmat atau nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau air hujan yang mendatangkan malapetaka itu diistilahkan dengan mator. Kalau air hujan yang mendatangkan nikmat itu diistilahkan dengan ghais. Jadi kalau sudah penduduk satu negeri, kampung beriman dan bertakwa, maka Allah akan berikan keberkahan. Curah hujan itu memang mendatangkan rahmat. Itu keberkahan yang berada dari langit. Lalu yang dari bumi, apa keberkahannya? Curah hujan menjadikan bumi itu yang semulanya kering kerontang, maka ia akan tumbuh dan subur. Segala yang tumbuh dari bumi itu diperuntukkan untuk manusia. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat fardu Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkah itu diambil dari kata barakah yang asal katanya yaitu unta yang turun di gurun pasir yang sangat tandus. Mana keberkahannya? Ketika misalnya di padang pasir ada seekor unta datang ke pekarangan rumah kita, dia tidak ada pemiliknya, maka itu menjadi milik yang menemukannya karena tidak ada pemiliknya. Apa keberkahan dari unta? Banyak. Bulunya bisa bermanfaat, kulitnya dijadikan kirbah tempat minum, dagingnya menjadi makanan, dan bisa juga digunakan untuk alat transportasi. Ini asal mulanya. Intinya apa? Kalau penduduk itu beriman dan bertakwa, Allah berikan keberkahan. Yang kedua, barakah itu diambil dari akar kata birkah. Apa itu birkah? Yaitu kolam yang berada di gurun pasir.
Orang dulu melakukan perjalanan panjang, air tidak kelihatan, memandang ke depan hanya gurun pasir. Jadi kalau melihat birkah kolam itu nikmat yang sungguh sangat luar biasa. Dan air ini adalah sumber kehidupan. Ketika ditemukan air, maka bisa digunakan untuk bersuci, maka bisa digunakan untuk minum dan untuk yang lainnya. Berarti dari dua makna, yang pertama onta yang turun ke bumi yang tidak ada pemiliknya, ia sangat mendatangkan kebaikan. Begitu juga kolam di tengah-tengah gurun pasir yang otomatis masyarakat juga sangat membutuhkan. Tapi ingat, ayat itu tidak terhenti hanya di situ saja. Ayat itu dilanjutkan dengan walakin kazzabu fa'akhaznahum. Kalau penduduk, kalau desa, kalau kampung itu tidak beriman dan bertakwa kepada Allah, fa'akhaznahum, maka akan kami ambil kembali keberkahan. Hujan memang turun, tapi hujan itu tidak lagi dalam bentuk ghais, matar, membawa laknat. Curah air hujan itu merusak peternakan, mematikan sawah dan ladang, menjadikan tanah longsor. Kenapa? Karena mereka tidak beriman dan bertakwa. Di dalam banyak literatur, keberkahan itu bisa hilang disebabkan dua hal. Pertama, semakin merabahnya, semakin meluasnya, semakin masifnya pelaku riba. Ketika riba subur, maka siap-siap keberkahan di langit, keberkahan di bumi berangsur-angsur Allah akan tarik. Yang kedua, pelaku zina. Dua ini sumbernya. Pelaku zina, kalau seandainya ada berada di desa kita, di kampung kita, di negeri kita, maka keberkahan itu akan Allah tarik. Sehingga Imam As-Syafi'i ketika menjelaskan mengenai pelaku zina, tidak ada kata-kata yang keluar selain 3 kata, yaitu dengan bahasa azab, azab, azab. Bahkan kata Imam Syafi'i, tikus yang berada di sekitar tempat pelaku zina itu juga mendapat laknat dari perbuatan mereka. Ini menjadi PR dan tugas kita semua. Terus apakah kita diam? Apakah kita merasa, oh bukan saya yang melakukan, oh bukan keluarga saya yang melakukan? Ingat, kalau seandainya laknat itu turun, Allah tidak melihat, Allah tidak menghukum orang-orang yang pelaku maksiat saja, tapi Allah pukul rata, baik yang beriman maupun pelaku maksiat, kedua-duanya Allah akan turunkan azab. Dari khutbah Jumat yang sangat singkat dan sederhana ini, ada 2 pesan moral yang bisa kita ambil agar negeri kita ini memperoleh keberkahan. Pertama, tingkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperdalam ilmu ma'rifatullah, tingkat pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tingkatkan takwa. Sebaliknya, kalau seandainya hari ini keberkahan itu mulai hilang, mungkin ada 2 yang dilakukan masyarakat di tempat itu. Yang pertama, menjamurnya pelaku riba, dan yang kedua, hidupnya, menjamurnya, masifnya
tingkat perzinahan di satu desa, negeri dan kampung. Fa'tabiru ya ulil albab.